Pertama mental. Kalau dia mental ingin maju, dia pasti akan bisa. 2005 sampai 2016 di stadium udah ngerasain 10 pelatih, 3 pelatih asing, 7 pelatih lokal, dan semuanya sama, basic itu aja. Maksudnya basic itu fundamental itu. Yang pasti pengalaman ya. Pengalaman jauh berbeda sama kita main di liga mahasiswa, liga amatir atau divisi, itu sangat jauh berbeda. Kalau cedera sebenarnya tuh penyembuhan mudah, tapi hitungannya mentalnya. Bisa Traumanya, balik apa? Traumanya itu traumanya, ya, nyembuhin traumanya, karena kan basket juga kan mainnya benturan. Kalau atlet itu tinggal satu mes, Iya, ya kan, betul. latihan tiap hari, Benar. ya kan. Suka dukanya gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast Albadi Have a Story. Balik lagi sama saya Rashid Dodo, dan di Tampan Podcast kali ini kedatangan ex pemain liga profesional. Ada Bang Karim Kazmir dan Bang Fani Budianto. Nah, yang kedua ini merupakan mantan pemain liga profesional, yaitu tim atau klub Stadium Jakarta. Apa kabar Bang? Baik. Baik semua ya. Baik. Dan rangka apa nih kesini? Jalan-jalan. Jalan-jalan melihat kota Palembang. Wah, gitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita udah di tes swab antigen dan dinyatakan negatif, dan kemarin udah vaksin juga berdua ya Bang? Sudah. Oke, siap. Wih, ada di Palembang nih Bang. Wong kita galau ya. Oh, kita galau. Sesuai di The Taman Podcast, kita membahas basket. Boleh dong diceritain awal-awal basket Bang Fani dan Bang Karim tuh gimana sih? Dari Bang Fani dulu mungkin ya. Boleh. Awal Iya. pertama kali main Iya, di pertama pro kali ya. main. Awal kali sebenarnya sih awalnya mainnya di amatir di Kobatama dari awal gabung di stadium tuh tahun 2005 sampai 2009. Baru pas 2009 stadium naik ke IBL, tetap gabung di stadium sampai 2016 sampai terakhir stadium bubar. Wih, one man club Stadium forever. Stadium sampai mati. Kalau itu pengalaman pas ke Liga Pro ya. Kalau misal awal basket Bang Fani sendiri itu gimana sih awalnya? Awalnya tuh di klub kecil, klub komplek. Ada di namanya Taman Harapan Indah di Jakarta Barat. Itu gabungnya pas kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Iya, SMP. Gue terus pas naik kuliah sempat main di DBP, ikut Libama Nasional. Dari Libama Nasional baru gabung ke stadium. Baru ke stadium. Iya. Oh, berarti emang benar-benar jenjangnya dari bertahap. bertahap ngerasain bawah, semua ya? setiap jenjang. Kalau Bang Karim gimana nih Bang? Kalau saya dari 2003 itu pertama kali di Mitra Kalila. Yang Kalila itu yang sebelumnya itu Pelita Bakri. Oh, Pelita Jaya yang PJ sekarang ya? Iya, betul. Sekarang dia namanya Pelita Jaya. Kalau dulu dia sempat merger klub mitra dari klub divisi, merger sama Kalila yang udah klub profesional. 2003 dia merger, saya gabung di situ sampai 2005 saya pindah ke stadium. Sama ya? Sama. Tapi Stadium duluan Jakarta. Bang Fani atau Bang Karim nih? Duluan saya. Duluan Bang Fani. Duluan Bang Iya. Fani ya? Iya. Waktu itu Karim masih mabok. Dulu udah? 2005. Oh iya. 2005 ya. Terus Iya. terus Bang? 2005 sampai 2010. 2010 ya. Habis itu resign. Habis itu resign. Nah, kalau awal basketnya Bang Karim sendiri? Awal Pertama kali, basket itu saya kelas 2 SMP. 2 SMP. Kelas 2 SMP. Saya gara-gara ngelihat saudara saya yang main basket. Ya, saudara saya itu dia dulu pernah di junior SM. Siapa tuh namanya? Namanya Junas Semiardiansa yang sekarang ketua Oh, IBL. ketua yang IBL itu ya? Junas apa sih namanya panjangannya? Junas Miradiansa. Junas Miradiansa ya. Itu sepupu saya. Itu saya ngeliat dia main basket kayaknya enak gitu. Saya coba-coba. Saya dulunya lebih suka main bola, sepak bola. Sepak bola ya.
kok enak, saya coba-coba main di rumahnya dia, mulai dia ajarin saya, udah abis itu saya ketagihan sampai sekarang. Awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. Coba-coba. Susah kalau nyaman ya. Berarti kalau bilang duluan Bang Fani nih ya, turun Stadium. di Liga Pro ya. Itu Bang Fani tahun berapa tuh? Liga Pro duluan Karim. Oh duluan Kak, Bang Iya. Karim. Iya, Oh, karena cuman saya enggak kalau pas di 2003. stadium Oh, dulu di stadiumnya. Karena pas sebenarnya sih beda cuma berapa bulan doang sih. Pas saya gabung lama, Karim gabung. Tapi tahunnya sama tuh. sama 2005. Sama. Sama 2005. Nah, yang pengen ku tahu juga pengalaman apa sih waktu pas Bang Karim dan Bang Fani main Liga Pro, apa yang didapat? Kira-kira yang bisa di-sharing ke sahabat-sahabat The Tampaners? Banyak ya. Boleh, nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Banyak. Ntar waktunya habis ya. Banyak. Yang pasti pengalaman ya. Pengalaman jauh berbeda sama kita main di liga mahasiswa, liga amatir atau divisi, itu sangat jauh berbeda. Terus kedua, ilmu-ilmu yang kita dapat, pertama basic di basket itu benar-benar terpakai di liga profesional. Karena ya kalau udah liga profesional nggak bisa main yang sembarang-sembarang asal-asal gaya-gaya gitu. Karena udah kasta tertinggi ya itu Bang. Iya. Soalnya nyangkutnya sama cedera nanti. Iya, Ujungnya betul. kalau kita nggak punya basic bagus, pasti ujungnya cedera. Jadi fundamental emang udah harus benar. Kalau Bang Fani gimana Bang? Apa yang bisa yang dibagi sama sahabat-sahabat Tampaners? Kalau dari basket sih, ya itu kentalin matangin fundamental. Kalau emang niatnya ke jenjang profesional, kita harus matangin fundamental sama basic basket itu jangan bosan lah hitungannya. Karena pun di pro juga kita masih tetap latihan basic, penguatan semuanya harus tetap. Karena nggak lepas kan? Nggak lepas sama sekali, iya. Karena apalagi pada saat off season pasti yang dilatih semua itu basic. Basic semua. Bukannya tim, iya. Karena off season tuh pembentukan lagi dari dasar, mau pemain udah pemain matang, pemain apa pasti dasarnya dibentuk lagi. Oh, dasarnya dibentuk lagi. Berarti kalau dibilang emang benar-benar harus siap mental dan fisik juga ya, benar, Bang? ya. Nah, yang pengen ku tahu lagi tuh sebenarnya suka duka menjadi atlet. Nah, dalam tanda kutip atlet kan, kalau misalnya kan Bang Fani sama Bang Karim atlet ya. Ya, tinggal yang ku tahu dalam pikiran Dodo tuh satu. Kalau atlet itu tinggal satu mes. Iya, ya kan, latihan tiap hari, ya kan. Suka dukanya gimana sih? Suka dukanya capek tapi fun lah. Capek tapi fun. Iya. Karena kan hobi ya kita kan. Hobi. Hitungannya kerja dari hobi, ngelakuinnya juga enjoy aja. Tapi ya tetap pasti capek, nguras tenaga juga. Kita kan jauh sama keluarga juga pasti. Karena kan kita nggak tiap hari pulang ke rumah. Apalagi yang kalau dari pemain dari luar kota, pasti kan dia hitungannya nggak boleh tiap bulan pun pulang, nggak boleh pasti. Minimal 6 bulan ya dah. 6 bulan. Iya 6 bulan. Minimal 6 bulan sekali baru boleh pulang. Baru boleh pulang. Di waktu off season Itu pun paling seminggu aja nggak. Berarti selama season emang benar-benar nggak boleh pulang ke rumah. Nggak boleh. Tetap di di mes ya satu. Iya, palingan keuntungannya kalau misalnya pun dia pemain dari Bandung, pas kita lagi liga di Bandung, palingan dikunjungin keluarga bisa, tapi tetap nggak boleh tinggal pulang ke rumah, tetap di hotel. Ketemu juga di hotel, cuma di lapangan aja itu aja. Karena kan itu kan kita kan kerja kan. Kerja. Ya hobi yang dibayar lah intinya. Iya, tapi emang ternyata sih enak. Karena banyak fansnya, hitungannya kan banyak yang tahu, banyak yang kenal, tapi kan kalau yang kita ngerasain ya emang satu kedua 1-2 tahun pertama mungkin senang, tapi 3 ke 4 kalau emang kita terusin lama-lama ya kan monoton gitu aja. Makanya lama-lama bosen juga. Nah, makanya berbicara masalah bosen yang Bang Fani bilang tadi, ya makanya itu ya. Pasti ada titik tuh di mana kita bosen, jenuh dan lain sebagainya. Tadi kan kita kan ngomongin sukanya nih. Iya. Bang Fani ada yang hobi yang dibayar, terus fun juga keliling kemana-mana juga pas seasonnya kan. Nah, yang dukanya nih pasti ada jenuh nih. Ya kan? Gimana cara mengatasinya Bang Fani sama Bang Karim waktu itu? Ngatasin di waktu senggang kita jalan-jalan ya, kayak izin keluar gitu, kayak ke mall sebentar, klub. Juga kan Gak apa-apa sih Bang. itu kan hiburan sesaat aja. Sesaat. Tapi kan nggak tiap hari tiap malam kan. Tapi kan ada di off season lah buat ngilangin jenuh juga kan, karena off season kan ada beberapa yang
pemain luar kota pun nggak pulang kan. Jadi mau nggak mau kadang suka nemenin kalau yang sama-sama ya. Iya. Sering traveling gitu nggak, ke misalnya jalan-jalan ke lihat gunung gitu, jalan-jalan kemana? Nggak sempet ya berarti. Palingan ya kayak tadi pas lagi season, kalau kita gitu kan ada off 1 hari atau 2 hari jeda, kita palingan satu tim, tapi itu nggak mungkin per orang, masih sama-sama bareng-bareng kemana. Oh bareng-bareng, bukan perorangan atau segeng-gengan itu nggak bisa ya? Sebenarnya ada nggak geng-geng? Nggak ada ya, kalau di basket nggak ada ya? Geng-geng. Misalnya ada gengin ini, 5 ini, orang 5 ini buat geng ini. Kalau geng sih kayaknya nggak ada, cuma palingan dia basicnya bagi umur, palingan yang ini rasanya senior, ini junior, tapi sebenarnya gitu paling ya. Pas lapangan sih enggak. Cuma kalau berarti karena kan obrolannya mungkin nggak nyambung ya kalau junior sama senior gitu aja. Tapi kalau geng-gengan itu nggak ada ya? Nggak ada. Oke deh kalau gitu. Sambil diminum dulu dah. Kita santai-santai aja dulu. Ini salah satu sponsor ya. Ya, sponsor terbaru sih dari Tampan Podcast, Anyesti. Itu rasa green tea, itu nggak tahu abang rasa apa tuh. Itu rasa yang pernah ada. Wah, Ada yang manis tapi bukan gula. Iya. Lagu ya. Anyesti. Jadi intinya pas mengatasi kejenuhan itu dengan keluar itu ya mungkin ya. Ke mall gitu-gitu ya. Kita cari ini sendiri lah, buat cari healing sendiri, self healing. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, khusus untuk Bang Fani ya, yang Dodo tahu juga kemarin waktu pas season Bang Fani itu sempat kena cedera ACL ya Bang ya. Nah, untuk yang menarik ini satu Bang, kenapa sih Abang udah cedera nih ACL? Yang pada dasarnya cedera ACL itu benar-benar menjadi momok bagi para atlet ya kan. Kenapa sih mau balik lagi ke Liga Pro? Gitu. Apa saya kan cedera tahun 2011 sampai 2018 ya seasonnya, off season setahun sama ditambah lagi sama terapi kurang lebih 6 bulan. Sebenarnya sih intinya awalnya kenapa yang gabung itu karena masih ada kontrak. Itu karena kan masih dekat kontrak, mau nggak mau harus pulih dan balik lagi. Sama ya masih kemauan aja, masih ada pengen mau nunjukin kalau masih bisa, masih belum habis lah hitungannya, masih bisa lah pokoknya masih bisa gue. Karena kalau bagi atlet itu ada pride sendiri, kalau misalnya dari cedera kita bisa balik lagi, ada kebanggaan sendiri. Karena kan kalau cedera sebenarnya tuh penyembuhan mudah, tapi hitungannya mentalnya. Bisa balik traumanya itu ya, nyembuhin traumanya. Karena kan basket juga kan mainnya benturan, nggak main yang kayak bulu tangkis yang sendiri. Kalau ini kan, jadi kapan kalau apalagi pas sembuh cedera seminggu turun habis dibilang sama dokter udah boleh pulih, udah boleh main lah hitungannya. Itu kita dideketin orang aja udah proteknya udah protek banget. Iya, mau hitungannya mau dipukul aja, jangan deket-deket. Iya, ngilangin traumanya ya. Saya kalau sini bisa hampir 3 bulan ngilangin trauma. 3 bulan? Iya, karena kalau dideketin orang suka ngindar aja takut. Tapi nggak sakit lagi itu kan? Lutut udah nggak sakit, tapi traumanya itu iya, mungkin ya? Pikirannya takutnya kan orang taunya kita cedera, takutnya ketahui lagi cedera lagi. Nah itu 3 bulan abang anuin tuh untuk ngilangin trauma. Iya, hitungannya kalau dari sama terapi setahun lah. Itu gimana cara ngilanginnya Bang? Boleh di-share? Iya, dibiasakan aja, maksudnya dibiasakan aja. Maksudnya nganggep emang pertama-tama, tapi kan selama 3 tahun itu pas habis pulih selalu fisioterapi selalu ikut datang. Pas latihan atau pas game dia selalu nge-push kita, maksudnya dianggap biasa aja, jangan dipikirin, mau enjoy aja Kak. Kita pun abis terapi sebenarnya nggak boleh pakai protektor. Berarti dibiasakan. Harus dibiasakan ya Bang. Dibiasakan aja. Suges aja jadinya. Ya. Terus dibuat mindset bener-bener udah kayak biasa. Kalau dimana kita bukan itu harus bener udah sembuh ya. Iya, normal aja udah biasa. Lama juga hilang sendiri. Karena kan dari terapis itu kan kita akan menambah kepercayaan diri kita juga. Iya, karena kita setiap terapis kan? Kita akan semakin kuat. Jadi kepercayaan kita sendiri tuh jadi. Kalau Bang Karim sempat pernah cedera parah nggak Bang? Pernah waktu itu? Nggak pernah ya. Tapi kalau untuk ankle tuh sering ya. Ankle doang sering. Iya, soalnya apa ya, kalau aku bilang sekarang nih cedera ACL itu benar-benar kalau emang benar-benar balik lagi diri atlet itu sendiri ya. Kalau misalnya dia emang kuat, terus tekadnya juga kuat, ya bisa balik lagi kan untuk itu. Tapi
mental down-nya itu yang Iya. susah. Iya, Kalau mental down. Tapi udah lumayan dapet nih dalam artian cara untuk ngebalikin mentalnya, terus biar nggak trauma dari Bang Fani nih. Keren nih. Ini mantap nih. Nah Bang, pertanyaan selanjutnya kita jujur-jujuran aja nggak apa-apa ya. Jadi guys, Bang Fani sama Bang Karim ini datang ke Palembang. Gak apa-apa nih. Jadi dalam rangka itu coaching klinik anak-anak muda pemain The Tampers Junior. Nah, sengaja nih eksklusif datang ke The Tampan Podcast. Kita undang langsung. Menyangkut hal itu Bang, kira-kira gimana sih Bang komentar The Tampan Podcast dan The Tampan Basketball itu gimana sih? Dari Bang Karim dulu deh. Kalau yang saya lihat nih, The Tampan ini merupakan gebrakan ya, gebrakan buat di Palembang, terutama untuk klub baru. Terus bukan cuma klub yang diadakan, tapi dia bisa mengadakan podcast juga. Gitu kan. Jadi nggak cuma perhatikan di ibaratnya di lapangan doang, tapi di media sosial juga diperhatikan gitu loh. Karena basket ini bukan olahraga yang cuma mengeluarkan hobi doang, tapi yang bisa mengundang gitu loh. Mengundang. Nah, udah ke arah entertainment. Iya. Gitu. Jadi ini saya lihat tuh bagus banget nih gitu loh. Dan baru ada pertama kali di Palembang kan? Iya. Iya. Ini salah satu Satu-satunya podcast basket dan salah satu tim juga yang punya podcast yang bahas tentang basket. Gitu dia. Tim lain belum ada, ini udah ada. Iya. Selangkah lebih maju. Weh. Keren. Siap. Kalau Bang Mani Bang? Kalau saya mah sama aja. Sama berarti ya? Sama, Ya? iya. Nah, kalau sama, ini aja kita ganti pertanyaan ya. Tadi kan kalau itu berbicara tentang The Taman Podcast. Gimana berbicara tentang prospek anak-anak The Taman Junior yang kemarin sempat di coaching klinik sama Bang Karim sama Bang Fani juga. Bang Fani gimana Bang? Kalau dari anak-anaknya sebenarnya sih udah bagus ya, tapi bagus ya. kalau dari kacamata saya sih ngeliatnya sih basicnya masih belum terlalu bagus. Masih belum Nah, terlalu cuma bagus. kalau untuk main mereka udah benar mengerti, cuman kan kalau emang ingin ikut ke jenjang selanjutnya atau sampai ke jenjang profesional, kayaknya masih banyak yang perlu dibenahi. Masih banyak ya. Terutama basicnya, karena kan dari basic dia cara ngelangkah atau kan cara dia dribble. Sekarang kan karena basket udah nggak dilihat dari lapangan aja, masih dari media sosial udah banyak kan. banyak. Kadang-kadang YouTube, anak-anak sekarang tuh ngeliatnya yang cuman terlihatnya wah aja, yang kayak model-model streetball atau apa gitu kan. Sebenarnya kan bagus streetball, tapi kalau kita dasarnya dengan basic yang bagus itu malah lebih bagus. Iya. Tinggal ya itulah fundamentalnya aja. Fundamentalnya Iya. dibenahin lagi, Ya, Bang. sekarang tuh itu aja. Bang Karim? Kalau dari saya sih ngelihatnya mereka perlu jam terbang ya. Maksudnya kayak tanding-tanding. Iya, Ya melatih mungkin tanding. kemarin-kemarin kan karena pandemi ya, karena agak terbatas juga. Nah ini sekarang udah mulai banyak, jadi kalau bisa dia banyakin jam terbang itu akan lebih oke lagi. Iya, lebih maju Berarti lagi. lebih dibanyakin mungkin sparring ya? Iya, benar. Ya. Sparring partner ke depannya. Sparring partner. Karena yang saya lihat kemarin ada beberapa pemain yang masih malu-malu. Iya. Ya, padahal sebenarnya dia bisa tapi Punya potensi. Iya, ya. punya potensi tapi dia nggak berani Nunjukin, untuk iya. nunjukin gitu. Itu entah karena dia malu, entah karena dia nggak percaya diri, banyak sama hal nggak? juga sih. Sama, malu mau nggak percaya diri. Kalau Beda ya. Bang Fani kan kalau percaya diri ya. Kalau jadi malu-maluin ya. Malu-maluin. Justru itu yang diperlukan di basket, harus Ya. malu-maluin. Harus malu-maluin. Harus cuek. Iya, pokoknya. cuek. Kalau di main anak Palembang masih malu-malu. Malu-malu ya. Mainnya. Padahal kalau misalnya basket malu-malu ya Iya. nggak dapet juga sih. Ya, Ya Ngapain itu juga bedanya. malu-malu. Kalau saya lihat sih bedanya anak itu kan ya, kalau kan kita di Jakarta ya, kalau anak Iya. Jakarta sama anak daerah atau Palembang itu ya itu sikap apa malu-malunya terus mentalnya kelihatan dari situ. Mental, iya. Karena kan mungkin kalau di Jakarta kan banyak ya pelatih tandingnya. Iya. Kalau di Palembang kan mungkin terbatas nggak banyak. Sangat Bang. Apalagi Sangat kalau terbatas. ya gitu kalau misalnya daerah
perbanyak aja mungkin kalau punya dana atau klub apa gitu sparring di Jakarta. Sparring di Jakarta. Pasti lebih banyak mental anak-anak pasti lah kan. Ya bismillah ada Tampan Podcast atau Tampan Basketball sparring di Jakarta. Amin. Kita doakan. Kita podcast juga di Jakarta. Betul. Nah, pertanyaan terakhir, Bang. Pamungkas nih, Bang. Pamungkas. Jadi untuk wejangan juga mungkin atau saran dari Bang Fani dan Bang Karim juga, apa sih kalau semisalnya nih ada anak-anak muda dari Palembang ataupun dari Sumatera Selatan khususnya mau naik IBL nih atau mau naik ke Liga Pro, apa sih bekal yang harus mereka bawa? Nasi goreng ya? Oh bukan ya? Bukan bekal itu ya? Bukan bekal itu sih. Bukan bekal itu ya? Bukan. Kira-kira. Ya, dia pertama mental. Kalau dia mental ingin maju, dia pasti akan bisa. Gitu. Karena pemain basket kalau dia nggak punya mental untuk maju, nggak punya untuk pengen belajar lagi lebih, dia nggak akan bisa keluar dari ininya dia, kemampuannya dia, gitu. Karena pemain basket tuh harus bisa melampaui lebih dari kemampuan dia, gitu, untuk bermain di tingkat yang lebih profesional. Dan emang musuh terbesar diri kita itu ya diri kita sendiri ya mungkin. Betul. Iya. Betul. Bang Fani? Oh saya tetap sama tadi basic. Sama dulu ya. Itu selalu basic. Emang dari tapi jujur aja kalau dari di stadium saya kan selama berapa 2005 sampai 2016 di stadium udah ngerasain 10 pelatih. Karena gue ganti jadi 3 pelatih asing, 7 pelatih lokal. Dan semuanya sama, basic itu aja. Maksudnya basic itu fundamental itu. Dasar apalagi pelatih asing, dia nggak akan segan-segan negur pemainnya kalau basic kita nggak bagus. Dan itu juga bisa pas dalam latihan kita basic jelek, kita dipinggirin di sini. Oh, dipisahin. Iya, dipisahin. Sudah latihan basic. Dari situ emang segitunya ya? Sampai itu pelatih asing tuh? Pelatih asing, iya. Kalau pelatih lokal mungkin dia lebih sukanya pelatih bareng-bareng ya. Maksudnya kayak ini basic, semuanya basic. Kalau dia nggak, kalau kita ada yang kurang apa, disuruh dipisah lapangan, mungkin setengah lapangan buat yang tim, setengah lapangan buat yang kurang apa dimatangin, atau enggak sampai dia nambah jam. Dalam seminggu misalnya kita latihan 5 seminggu kan biasanya kita latihan 10 jam, 10 sesi lah. Kan pagi sore. Apa jadi Senin Selasa pagi sore. Rabu tuh pagi aja. Sore off. Ntar Selasa Jumat pagi sore, Sabtu pagi aja, sorenya off. Nah itu biasanya kalau memang kita kurang ditambahin di sesi ya. Itu untuk basic aja sendiri personal ya. Sampai segitunya. Nah itu juga harus yang tadi balik lagi ke Karim, harus mental harus kuat. Kalau emang dari situ aja kita udah ngerasanya udah pasti down masih. Pokoknya intinya harus mental kita yang kuat ya. Betul. Belum lagi kan nanti ada persaingan dari pemain luar. Karena kan semua pemain basket itu kumpul di situ semua. Gitu. Rasa bersaing. Dan kalau boleh dibilang juga Bang, misalnya ada pemain di Palembang nih yang hebat banget juga mainnya, pas dia ke Pulau Jawa itu belum tentu. Belum tentu. Iya makanya. Jangankan di Palembang, di Jakarta pun main terbaik di klub, kalau dia main di klub IBL belum tentu bagus, karena kan beda-beda cara karakter permainan orang kan. Ada yang bisa main tim, ada yang main individu kan. Kalau di klub kan dia harus mainnya main tim. Tapi malah ada yang pemain yang biasa-biasa aja, tapi pas dia naik ke pro, wahnya di pro kan gitu kan. Iya. Karena biasanya kayak orang main biasa itu dia mau belajar. Rata-rata gitu mau belajar, jadi mau dikasih masukan mereka terima, mereka serap semuanya bagus, mereka tunjukin di lapangan. Karena kalau yang udah mungkin ya ngerasa pemain jago, pas digabung ke Jakarta ke klub dia ngerasa kok beda. Iya, ternyata di sini gua nggak dipakai, nggak dibenahin dia. Nah itu dia down, maunya balik kampung biar dianggap jago lagi, tapi sebenarnya nggak bisa bersaing dia sama skip wong itu orang itu skip. Karena kalau udah di Liga Pro itu bukan cuma hobi kita bermain basket, tapi komitmen kita yang diperlukan juga. Karena kan komitmen kita main di Liga Pro, kita harus bermain yang sebaik mungkin. Kedua, kita juga hitungan kerja di situ karena ada kontrak kerja ya dengan klub. Jadi memang komitmen yang harus dijunjung tinggi sama disiplin kita. Memang beda ya kalau misalnya pemain pro ngomong nih. Luar biasa sekali ya guys ya. Kita dapat banyak pelajaran dalam artian kalau misalnya mau naik ke Liga Pro itu nggak mudah sih.
Terus ada yang harus benar-benar kita siapin dengan secara sangat-sangat matang, ya kan? Nah, buat kalian-kalian atau sahabat-sahabat Tampaners dan juga The Tampans Junior yang nonton video ini, dengerin saran-saran atau wejangan dari Bang Karim dan Bang. Oke, mungkin itu saya guys, bincang-bincang kita pada hari ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kalau misalnya nanti datang lagi Bang, boleh lah diundang podcast lagi ya. Comeback ya? Oh bukan. Bukan. Kalau comeback jadi orang dalam aja. Insider. Insider. Pikir lapangan aja. Nonton enggak? Nonton. Kalau saya mungkin temenin Dodo aja di podcast. Oke Bang Fani, okay. Bang Karim, terima kasih sudah hadir di Tamat Podcast, dan semoga ilmu-ilmu yang diberi pada podcast ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat Tampaners. Amin. Oke guys, itu saja. Terima kasih. The Tampan Podcast, All Body Have Story. Thank you.